والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu rahimahullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya insyaallah taala Allah akan senantiasa memudahkan kita dalam urusan-urusan dunia maupun akhirat kita. Majelis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa mempelajari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan dalam jiwa-jiwa orang-orang beriman. Dan jemaah sekalian, yang lebih penting kita sama-sama untuk kita syukur bersama adalah majelis ilmu yang atau majelis taklim yang sudah berjalan beberapa bulan sampai pada malam hari. Alhamdulillah Allah berikan keistiqomahan, memberikan kekuatan kepada kita semua. Harapan kita bersama jemaah sekalian tadi yang paling penting adalah kita berharap bahwa ilmu yang kita dapatkan itu bisa membawa efek. Ilmu yang kita dapatkan yang Allah berikan kepada kita bisa membawa pengaruh. Dengan kata lain adalah adanya perubahan pada diri kita. Ini yang paling terpenting, dan kita sudah jelaskan pada dalam beberapa pertemuan terkait dengan keutamaan ilmu dan talabul ilmu. Keutamaan ilmu itu sendiri dan penuntutnya. Hal yang paling penting dan yang diharapkan dalam ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallah min ibadihi ulama. Puncak ilmu sekalian adalah khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting, harus kita sama-sama perhatikan dengan baik, bahwa ilmu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, kita berharap bahwa ilmu itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Takut bermakna karena ada juga orang mengatakan takut kepada Allah semakin jauh. Tapi takut yang kita maksudkan di sini adalah apa yang jelas oleh para ulama kita tentu dengan topik yang berbeda, tapi pada intinya maknanya sama sebenarnya. Yang biasa istilahkan takwa. Kita berharap bahwa ketika kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan takwa seperti itu menjadikan kita menjalankan segala bentuk yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedikit demi sedikit kita upayakan itu. Seperti kita sampaikan tadi bahwa ilmu ini sejatinya cuma sekali, hakikatnya kita ingin membawa perubahan pada diri kita, membawa perubahan, membawa efek, membawa pengaruh, sehingga nampak bahwa itu adalah orang yang berilmu. Orang berilmu nampak pada ketika dia berbicara, ketika dia makan dan minum, ketika dia mengerjakan ibadah, ketika dia berinteraksi, bergaul, berkata, berbicara dengan orang tuanya. Kalau dia seorang suami, nampak kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, dan sebaliknya itu pun. Makanya kata ulama kita, bukanlah dikatakan orang berilmu adalah mereka
Karena apa artinya meskipun ilmu yang banyak, ya, kemudian tidak membawa manfaat pengaruh kepada diri kita. Dan yang penting untuk kesempatan malam hari ini, sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan lalu, alhamdulillah, insyaallah kita akan sama-sama untuk menyampaikan, dan kita sama-sama akan mengulang pelajaran-pelajaran yang mungkin kita sudah ketahui dan telah kita pelajari bersama terkait dengan Yarul Islam, yang poinnya adalah kita masuk pada Yarul Islam yang kedua. Ya, insyaallah pembahasan terkait dengan sholat ini insyaallah kita akan mencakup semuanya. Ya, kita akan sedikit demi sedikit, yang mungkin istilahnya barangkali dengan sekalian kita tidak terlalu mendetail, kita tidak terperinci. Ya, dan harapan kita bersama di sekalian ke depan kita lebih pada praktek. Ya, waktu kita sangat terbatas. Mohon maaf kepada jemaah sekalian, khususnya kepada para orang tua kami, melihat pertama ya kondisi jemaah, ya kondisi kita yang ada pada kesempatan kali ini, kita berikan apresiasi, berikan penyemangat. Ya, kita tidak benar-benar putih, kita tidak apalagi sebagai bentuk peringatan dan kiat kepada kita semua agar kita bisa senantiasa memperbanyak bekal kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Melihat umur kita ya sudah rata-rata tahun ke atas. Ya, kita lebih banyak kepada bagaimana ilmu yang sedikit kita bisa langsung praktekkan. Ya, kita insyaallah mulai memperbaiki, mulai sedikit demi sedikit membenahi. Ya, bukan berarti tidak baik, tidak. Dan kita ingin menyempurnakan, melengkapi apa yang kurang atau apa yang kurang lengkap. Ya, kita sedikit ingin memperbaiki mungkin ya sisi-sisi mungkin yang kurang bagus. Ya, seperti misalkan perkara sholat dan perkara sholat yang kita bisa saksikan bersama ya mas sekalian. Orang-orang yang menjaga waktu dengan baik di masjid, insyaallah taala dia tidak akan termasuk orang-orang yang melalaikan masjid karena banyak sholat. Orang yang menjaga waktu, insyaallah di masjid mereka tidak termasuk dikatakan orang-orang yang melalaikan sholat. Ya, kadang-kadang perkara majelis tepat waktu, tetapi fenomena kita bisa dapat di mas sekalian. Ini contoh sederhana saja. Ya, sebelum kita akan masuk ke pembahasan masalah sholat, biasa di mas sekalian ya kita dapati ya masya Allah dia sholat ya sama yang tadi begitu masuk dia sholat apa ya karena maka sama yang untuk jaga jadi pagi apa yang untuk jaga artinya sholat yang mahir ya, saking lancarnya saking mahirnya pokoknya ya. Dan rata-rata orang seperti ini dia itu selalu akhir-akhir waktu ya, duhur nanti mau menjelang asar nanti menjelang maghrib, atau paling tidak sisa-sisa waktu ya, itu dia contoh ya. Mana lagi kalau misalkan kita lagi perluas lagi atau kita perincikan misalkan ya, contoh misalkan kalau kita masuk dalam perkara wudhu misalkan ya, kita dapati saudara-saudara kita ya semangat untuk beramal ya besar, tetapi kita dapati mereka berwudhu itu kurang memperhatikan bagaimana sebenarnya wudhu yang baik, bagaimana tata cara bersuci yang baik dan benar. Nah ini ya, karena kenapa ya mas sekalian, sholat merupakan ya sebagaimana yang telah kita pahami bersama, sholat merupakan ya amalan yang paling pertama nanti ditanya di akhirat ya, sebagaimana hadis di masyhur itu ayat bahwasanya amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah di akhirat adalah as-sholat. Sholat kita ya mas sekalian. Apabila sholat itu baik maka baik seluruhnya, dan apabila sholat itu rusak maka rusaklah seluruhnya. Ya, ini penting. Ya, ini penting untuk kita sama-sama perhatikan. Ya, kemudian yang kedua adalah sholat itu sendiri adalah hal yang
Ya, baik Mas sekalian, rahimahullah, itu sedikit sebagai ya motivasi dan penyemangat bersama. Nah, sekarang kita akan ya memasuki pembahasan terkait dengan sholat. Ya. Mas sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ya sholat ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada umat Islam, dan sholat juga adalah salah satu rukun Islam yang terpenting, yang paling kuat setelah syahadatain, ya setelah dua kalimat syahadat. Dan tidak apa-apa kita ulang yang pernah kami contohkan beberapa pertemuan yang lalu, saking pentingnya sholat di masyarakat Islam. Ya kita contohkan lagi, ya kita contohkan kembali. Mudah-mudahan ini ya bisa kita contohkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kepada siapa saja yang mereka menganggap remeh sholat. Kita contohkan juga sekali, saking pentingnya sholat dalam agama kita seperti ini. Ya, rukun Islam ada berapa lagi? 5. Yang kelima apa? Haji. Yang keempat apa? Puasa. Puasa atau zakat? Zakat. Ya. Zakat. Yang kelima, yang keberapa? Ketiga, puasa. Yang keempat, dan yang kedua, sholat. Yang pertama adalah dua syarat. Perhatikan, yaitu Islam yang 5 yang kita pegang ini adalah agama kita Islam. Rukun Islam kelima apa? Haji. Wajib tidak? Tidak. Bagi yang Iya. Baik, tidak apa-apa kita. Haji wajib bagi yang mampu. Ya. Haji wajib bagi yang mampu. Artinya apa? Boleh tidak naik haji dan tidak berdosa bagi mereka yang tidak mampu. Justru dia masalah kalau terlalu paksakan, dia sampai maaf. Saya juga belum pernah tanyakan itu Pak, bagaimana hukumnya itu namanya asal haji. Saya pernah tanyakan juga itu karena ada kami dapati arisan haji. Jadi ditanya kenapa tidak dipakai sama hajinya Pak, belum lunas gitu. Belum lunas dikatakan apa? Karena masih berhutang. Iya, sudah kan diundi. Kalau sekarang mungkin sudah tidak, kadang-kadang tetap tunggu sekarang panjang. Kemudian termasuk umroh, ada juga yang belum arisan. Allah alam, ya saya tidak positif itu. Tapi yang jelas bahwa hari ini boleh tidak ada haji bagi yang tidak mampu. Artinya apa? Tidak masalah. Ya tetapi kita berniat. Lagi-lagi mas sekalian, lagi-lagi motivasi bagi saya kita semua, dan saya kira mungkin di antara mas sekalian mungkin sudah kebanyakan para kali atau sudah pernah berkunjung tanah suci. Mekah dan Madinah merupakan ya tempat yang mulia untuk ini. Ada 3 tempatnya, Mekah, Madinah dan sekolah Palestina, yang merupakan tempat yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulanya dari apa? Dia lebih banyak di apa di mana Amerika, ya kemana di Amerika, ya. Katanya orang tempat-tempat yang bagus. Kita berharap bahwa harta yang kita punya ini bisa berpahala, bermanfaat ketika dia dikeluarkan, dan perjalanan kita punya itu berpahala. Iya, perjalanan kita bisa mendapatkan amal, bisa Subhanahu wa taala. Insyaallah uang atau yang tanpa uang, kalau Allah takdirkan rezeki kita bisa ke tanah suci, bisa umroh tanpa uang. Betul tidak? Bisa Pak. Ya. Makanya kejujuran Pak, kejujuran di sekalian dalam hati kita ini ya, itu Allah catat. Allah catat kejujuran hati seorang ini. Ya Allah, jangan matikan saya, Allah, jangan mengambil nyawaku ya Allah, suruh saya injak. Ya, Mekah dan Madinah, suruh saya tanah suci, suruh
tidak apa-apa, saya ingat apa yang saya sudah panjang. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bukan lalu, sebut namanya siapa bapaknya mas sekalian. Beliau sampaikan kepada kami pengalamannya dalam membimbing umroh. Bila kami saja tidak percaya, tidak apa saja tidak menyangka-nyangka, kami bisa berbulan-bulan dan ada susah tanpa uang. Apa naik umroh tanpa uang? Itu karena kenapa? Ya karena apa ya? Kalau misalkan kita lihat kata beliau, saya punya pekerjaan, aduh, dan bisa pak, ya, dan bisa saya kata apa bahwa ini adalah suci. Tetapi dalam hati saya hanya dua yang saya hanya ingin menjadi keinginan saya bahwa ketika saya sudah berniat, ya jujur dalam hati ini, maka Allah akan bukakan jalannya. Allah akan bukakan jalannya. Dan apa yang tidak bisa ketika Allah kehendaki? Ya sehingga kata beliau bahwa pertama berniat, ya, dan yang kedua adalah ada upaya sedikit walaupun sedikit untuk menabung. Sebagaimana kita bisa lihat bersama di berita itu, orang bisa naik umroh hanya karena pemulung, bisa berkorban di Bangladesh karena apa? Ya pemulung juga bisa menabung. Itu karena apa? Karena ada upaya, ada usaha ke sana. Ya masalah kemudian cuma berniat tapi tidak. Ya ada usaha masih sedikitnya, usaha yang sedikit, insya Allah mudah. Ini poin yang pertama. Sekarang kita kembali. Sekarang saya bertanya, apakah botol ini masih bertahan? Kalau saya lepas ini haji, masih bertahan agama seseorang, masih bertahan agama seseorang Islamnya ketika dia tidak haji. Sekarang kita melangkah ke rukun Islam yang berapa? Yang keempat. Sangat wajib tidak? Wajib lagi yang mampu Pak. Ya, bagi yang mampu lagi kembali bahwa yang mampu. Artinya apa? Kita perhatikan berarti boleh orang tidak berzakat. Tetapi walaupun misalkan kita tidak berzakat, bagi yang tidak mampu jangan lupa. Ya kan begini Pak ya, kita kan biasa cemburu diri, memaafin. Lagi-lagi saya mau ambil contoh lagi mas kalian. Tahun lalu tidak salah ya, sempat ada penggalangan dana untuk pembangunan sebuah asrama pondok kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah membutuhkan dana sekitar 12 miliar. Ya. Dan tahu tidak mas kalian, ada di antara peserta dalam penggalangan dana itu kebetulan kan lewat virtual Zoom istilahnya ya, virtual Zoom itu online ya, online. Ada salah satu peserta yang menulis 1 M. Ini bukan 1 M Pak dia tulis. Dia bilang itu pembawa acara. Ini Pak tidak seharusnya tidak 1 M. Ya. Berdiri dulu ke Pak ya. 1 M. Jangankan 1 M Pak, 200 juta mungkin. Mungkin kita apa ya? Kita akan lihat orang itu mungkin kita lihat nyata itu banyak begitu nih Mas. Tetapi begitulah Allah memberikan keutamaan kelebihan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Di mas sekalian begini, kita sampaikan bahwa sungguh beruntunglah orang-orang yang dititipkan uang, harta dari Allah kepada orang-orang soleh. Karena kenapa? Uang yang banyak, harta yang banyak, kalau dia berada di tangannya orang-orang baik pasti bermanfaat. Makanya beruntung Pak, beruntung ya, kalau misalkan kita ini kata Allah Subhanahu wa taala bahwa bersyukur ya, barang siapa yang Allah pelihara jadi sifat kikir atau kikir bahasa gigi ya, kurang bagi-baginya lagi sekali-kalinya ya, kurang bagi-baginya tinggi kali-kalinya. Jadi ini orang kikir itu kurang bagi-baginya tinggi kali-kalinya, betul ya Pak ya? Ya, perhitungannya tinggi. Makanya beruntung dan bersyukur orang-orang yang tidak perhitungan dalam artian mereka tidak apa ya, mereka tidak peduli ini. Ya, kita inginkan kata Allah dalam surah Al-Furqan itu Allah mengatakan kita inginkan dalam berinfak itu antara istilahnya tengah-tengah, tidak dikit, tidak juga terlalu berlebihan. Apa itu ketika
memaksa diri kita untuk, saya contohnya, nggak dompet dibayar dompet dompet. Saya contohkan ini adalah dompet, ya. Dan saya kira bahwa ini, ya, tidak ada di antara kita tidak punya dompet, ya. Saya suatu dompet tapi khusus ini, tapi ada yang tambah bayi isinya, ya. Tidak ada di mana yang berkata, tapi banyak isi ATM, ya. Misalnya kita bagi bersedekah, maka upayakan kita itu dan kita praktekkan, Pak. Kita praktekkan di masyarakat, ya. Karena apa? Karena manusia itu dalam Al-Quran pada surah Al-Imran itu, pada masa mengatakan apa? Kenapa tiba-tiba berubah dalam surah Al-Imran surah ayat 12 itu ya? Kenapa tiba-tiba berubah ya? Ada yang singkatkan mungkin Pak Imam mana Pak Imam? Ayat 12 sebelah kanan ada bawah sedikit. Al-Imran ayat 12. Apa lagi ayatnya? Ya, zuyyina lin-nas hubbu syahawat. Apa lagi? Ya, coba dibacakan Pak Imam. Coba. Oke. Oke, masuk dulu. Baik, syukur jazakallahu khair. Silakan kita renungkan itu ayat, kita tadabburi dalam surah Al-Imran ayat berapa ini? 17 ya. Allah kata zuyyina lin-nas syahwat. Jadi dijadikannya terasa indah bagi siapa? Bagi siapa? Bagi laki-laki dan seterusnya, kecintaan kepada dan perempuan. Jadi wajar itu Pak, kalau laki-laki suka sama perempuan, yang tidak wajar kalau laki-laki suka sama laki-laki. Itu ya bahaya itu, atau perempuan suka sama perempuan. Ya. Kemudian Allah sebutkan di sini beberapa jenis, terutama masalah harta ini masalahnya. Ya, manusia pada dasarnya cinta pada hartanya. Tetapi Islam datang untuk mengatur semua. Kita sampaikan bahwasanya harta itu dari Allah. Ya, makanya coba kita perhatikan. Misalkan kita ada kotak amal lewat, atau misalkan ya kita masuk masjid tidak ada orang. Ya. Terbetik mau berinfak bersedekah. Apalagi yang dibutuhkan ini. Kita butuh di dompet. Yang mana kita pilih? Ada uang 100, ada uang biru, ya, ada uang 20.000, 10.000, 5.000. Maka datanglah syaitan mengatakan, ini udah jadi ya pertama ya. Syaitan mengatakan itu uang kecil. Tadinya sebenarnya bertekad ada niat untuk memasukkan itu uang pengganti, tapi karena syaitan ini masalahnya. Syaitan itu Allah bersumpah dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf itu surah ke-7 di ayat ke-10 ke atas. Ya. Sumpah syaitan Al-Quran, dia sudah tidak bawah ya. Sumpah syaitan Al-Quran itu dari depan kanan, depan kanan. Apa? Depan, belakang, kanan, kiri. Nah, karena kasar surah Al-Quran. Silakan kita lagi ya, karena kita tidak bahas itu. Bukan Al-Quran surah Al-A'raf ya, gitu ya. Ayat 12 ya. Al-A'raf ya. Surah ke-7. Syaitan datang dari empat penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Bayangkan ya, bagaimana syaitan itu menggoda manusia dari empat penjuru. Ya. Syaitan di masalah itu, ya syaitan itu bagaimana berusaha menggoda kita. Ayat berapa ya? 12 ya. Ayat berapa? 12 ya. Apa coba bacanya? Nah, terus sekali lagi. Nah, coba. 12 ya.
Tetapi mereka yang pada depan langit, ya, istilahnya kalau budaya orang tidak dapat harus tumbuh jalan. Ya, ini saya terkasa. Saya dapat betul itu mau dari masyarakat. Jadi ketika kita ini begitu bersaudara, maka dia akan apa? Ya, dia akan berusaha membisikkan dia akan. Makanya sekali-kali paksakan dia untuk mengeluarkan harga yang ini. Kalau misalkan hari ini kita beri 10.000, maka besok lusa beberapa hari kemudian kita tingkatkan lagi 20.000. Jangan 10.000 terus. Ya, sebenarnya tidak masalah posisi, tapi kita mengusahakan mengupayakan agar kita ini tidak terlalu apa ya istilahnya jemaah sekalian. Saya yakin kalau masuk di mall, pusat perbelanjaan, apa sudah sebut sama sirik nih. Kalau kita keluarkan kuasa ini pasti malu-malu. Pasti uang apa? Kita pamerkan uang yang merah-merah lah. Supaya orang tahu saya orang kaya, saya orang berada. Jadi inilah kita manusia hari ini. Banyak yang telah mereka yang bergaya untuk membahagiakan orang lain. Ya, ini orang-orang yang istilahnya dikatakan adalah orang-orang yang sebenarnya tidak orang waras seperti ini. Kita lanjutkan. Jadi zakat, ya walaupun kita tidak berzakat, maka berupa bersedekahlah. Ya, ini kita lepas. Masih bertahan? Masih. Yang keberapa? Ketiga. Apa itu puasa? Puasa wajib tidak? Wajib. Tapi dalam kondisi tertentu boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Contoh, ada orang tua lansia yang sudah tidak memang mungkin untuk berpuasa karena kondisi fisiknya, maka dia tinggal fidya istilahnya. Kemudian buat kewajibannya, ya, dan seterusnya, ya, puasa tinggal lebih 3 bulan mas sekalian. Ya, kalau lewat ini bulan tahun ini bulan 12 Desember, insyaallah Januari bulan depan, Januari, Februari, Maret, pertengahan kemarin kalau tidak salah kita masih berpuasa. Allah kembali ke Ramadan. Semoga Allah kembali ke Ramadan. Ya amin ya Allah. Sekarang kita masuk ke Islam yang kedua, apa itu? Sholat. Tadi masih bertahan, ya. Coba ini masih bertahan tidak ada sholat. Ketika, nah ini salah satunya saja yang kata lain sholat, hancur. Sehingga ulama kita dimasukkan dengan penjelasan bahwa ketika kita ingin memperbaiki diri dan kehidupan kita, mulai dari mana? Mulai dari sholat. Kita mulai dari sholat, karena sholat ini insya Allah Ta'ala memperbaiki diri kita, kondisi kita, keadaan kita, dan di akhirat kelak insya Allah. Baik, itu sebagai apa namanya sebuah permisalan pengantar bahwa saya sholat ini sesuatu yang tidak main-main. Iya, jadi kalau terasa kan alhamdulillah. Saya kadang memotivasi pada saya pribadi. Biasanya orang mengatakan begini, ya susah-susah itu Ustaz. Saya bilang Pak, saya lebih suka disusahin Pak. Saya lebih suka direpotkan di dunia daripada di akhirat. Mending saya susah repot di dunia daripada di akhirat saya repot. Capek Pak, mending saya capek di dunia daripada di akhirat capek kan. Mending saya susah awal daripada akhirat susah kan. Jadi kalau capek itu silakan sana-sana boleh silakan. Ya silakan. Kami begitu surga Pak, berat. Saya surga punya nenek kita, baik. Atau kasih pemenangan. Baik, saya surga punya nenek kita, punya dia Allah, pilih dia Allah. Allah harus surga kepada siapa yang ridhoi yang dikasihinya, yang rahmatinya. Mudah-mudahan dengan capeknya kita pada hari kerja, yang kemudian jantungnya kita tidur tidak masalah, daripada kita berhidup tidak apa-apa. Kalau kita berhidup tidak masalah, itu namanya ya tulus sakinah pada dirinya. Jadi kalau ada orang dikatakan khotbah, ceramah, kemudian dia tidur, itu artinya turun sakinah pada hatinya. Sakit terlalu Pak, tidur nih. Ya, tapi jangan biasakan juga karena tidak. Ya, karena tidak ada bahwa kita dapat tidur. Tapi paling minimal adalah memaksakan kita untuk kecil. Ya begini yang dipaksakan, ya begini yang dipaksakan.
Yang bukan dari kita dipaksakan, saya mau dipaksakan Pak. Ya, saya dari yang tadi jam 1 ya setinggalkan rumah, ya pergi dibacakan sana dengan ramah jam pengajian, pulang ya jam 4 lewat atau sekali tadi, kemudian musyawarah di sini baru selesai tadi sambil langsung musyawarah rawatnya. Ya, ini lagi Pak. Sebentar di sana ada kegiatan. Dia begitu Pak ya. Kita inginkan, makanya kata seorang murid ulama mengatakan, wahai Ustaz, wahai Kiai, kamu kata istirahat. Siapa yang dimana yang beristirahat? Apa yang tangga latihan? Apa dia bilang? Istirahatnya orang beriman nanti ketika dia memasuki menginjakkan kakinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala istirahat. Dipikir nih Pak. Istirahatnya kita nanti pada sama surga Pak. Karena kenapa? Di dunia bukan tempatnya untuk bersantai-santai Pak. Ya cocok kata apa yang orang bijak mengatakan, barang siapa yang bersantai-santai pada saat bekerja, maka dia akan menyesal pada saat pembagian gaji atau upah. Betul tidak? Orang yang bersantai-santai Pak pada saat selesai bekerja, tapi dia nyantai-nyantai, pasti menyesal pada saat pembagian upah. Ya, ini penting. Ya, sehingga tentunya apa yang kita usahakan Pak sekalian, capek-capek kita lutut pinggang, gaya standar gue itu saya pahami. Ya, kan standar samping kalau samping, standar gue itu begini. Ya, yang penting ya standar samping kanan kiri kemudian empatnya hati-hati, akan saya tahu bisikan tidur sikapnya. Ya, dan ini yang terjadi dalam cuma saya perhatikan di sekalian kalau saya sampai itu biasa, saya perhatikan itu kami baru bisa ingat ya. Tolong di belakang dulu sadar. Maka tunggu beberapa detik, bukan beberapa menit, beberapa detik tunggu, pasti sudah dalam mimpi. Betul tidak Pak ya? Kita saja karena Pak perjuangan masuk masjid, maka kita akan sampaikan di masjid ini. Setelah sholat sunnah, kita mesti duduki. Karena tidak sekali duduk banyak. Ini ngorong ya. Itu kan detik banyak sudah tidur. Ya, astagfirullah. Ya, ini mas sekalian ya. Kita akan insya Allah kita tidak termasuk di dalamnya. Sampai mana kan? Ini ya. Oh, namanya sholat ya. Bertahan Pak ya. Masih bertahan. Dan salah satunya ketika lepas tidak ada. Jadi sekarang kita sedikit masuk akan kedudukan sholat. Sholat yang sekalian memiliki kedudukan yang sangat agung. Ya, di dalam Islam atau dalam agama kita ini, mengapa demikian? Mengapa demikian? Setidaknya ada beberapa hal yang sekalian alasan kenapa Islam agama sholat ini memiliki keutamaan yang agung. Ya, atau keutamaan yang kedudukan yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis ibadah yang lain. Satu, jemaah sekalian coba kita perhatikan, perintah sholat itu tidak sama dengan perintah haji, perintah puasa, zakat. Tidak sama. Maksud saya begini, perintah sholat itu apa artinya? Contohnya perintah zakat, haji, turun ayat atau turun hadis selesai, silakan dilaksanakan. Tapi sholat tidak. Turun perintah sholat untuk wajibnya sholat, tetapi tidak cukup di situ. Allah perintahkan lagi untuk apa? Apa itu? Peristiwa apa namanya itu? Isra dan Mi'raj. Langsung Pak. Ya. Kalau semua yang lain itu puasa, zakat, haji dan jenis-jenis ibadah yang itu turun ayat, turun hadis selesai, silakan dilaksanakan. Tapi kalau sholat itu tidak, Allah langsung perintahkan Nabi untuk Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan lengkap biasa dan hukumnya beliau, naik ya ke langit yang tujuh,
manusia yang paling terbaik setelah Nabi dan Rasul. Kenapa? Ya, Allah menjelaskan dalam surah dalam surah An-Nisa itu di ayat yang ke-79, bukan 99 ya. Doa yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, apalagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, di situ tidak jelas. Kita Allah mengatakan, ya Allah tunjukilah aku kami jalan lurus, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau bernikmat kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Hasuna ulaika rafiqa. Baik, cukup. Dapat lagi? Dapat nih. Baca terjemahannya. Susah suaranya ya. Iya. Supaya kita lihat kalau masalahnya ya kalau orang tidak bahasa Arab ya coba dibaca. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Iya. Baik. Nah, mas sekalian begini, ya saya sudah sini. Alhamdulillah kita dapat manfaat ini mas sekalian. Walaupun kita istilahnya juga belum saja. Ini tafsirannya surah Fatihah yang kita baca itu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Kepada kami jalan yang lurus. Ya, tunjukilah kami ke jalan lurus. Selain apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu apa? Jalannya orang-orang yang telah Engkau bernikmat kepada mereka. Nah, di Al-Fatihah itu tidak jelas siapa yang Allah bernikmat kepada mereka, tidak jelas di situ, Pak. Nah, ternyata Allah itu namanya tafsir Al-Quran dan Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi tafsirannya itu ada dalam ayat tadi itu. Ya, apa kata Allah? Wa may yuti'illah wa apa tadi? Wa rasul ya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang siapa? Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, siddiq, pecinta kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang bersyahid. Was-salihin, orang soleh. Dan seterusnya. Artinya bagaimana sekalian, ketika kita baca Al-Fatihah paling minimal berapa kali? Saya semalam berapa kali? Berapa kali kita baca Al-Fatihah? Ini apa banyak kan? Yang mandi dulu. Yang mandi berapa kali? 17 kali Pak. Sering waktu. Al-Fatihah itu paling minimal kita baca itu 17 kali semalam. Dan semalam menjelaskan sekali yang baik-baik. Al-Fatihah itu doa isinya Pak. Dan salah satu di antara doa yang paling terbaik kita minta kepada Allah adalah jalannya hidayah orang-orang yang bernikmat kepada mereka. Siapa mereka yang kita minta? Jalannya siapa? Jalannya umat ini sini. Dia Nabi, jalannya para nabi. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan lurus, itu jalannya para nabi dan rasul. Dan alhamdulillah doa kita sudah terkabul. Tinggal kita bagaimana menjaga agar hidayah ini kita bisa bawa sampai menghadap kepada Allah. Wasiddiqin, orang-orang siddiq. Nah, ini kita mau bahas soal orang siddiq. Jadi minan nabiyyin wasiddiqin. Jadi kalau kita mau ya bukan umat apa ya. Yang sampai lain umat apa lagi? Ya. Jadi minan nabiyyin kita urutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi diurutkan ini. Para nabi wasiddiq. Makanya kata ulama kita manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul
gelar yang Allah berikan melalui kita Nabi Sallallahu sebagai nabi kepada manusia yang memiliki tingkat kejujuran, kepercayaan terhadap perintah dari Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya saya keimanan telah melakukan perjalanan kemana? Ini awal sini yang pertama benarkannya. Kita akan bertanya, apa memang? Mana mungkin? Tidak masuk akal itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak. Makanya kata ulama kita, imannya Abu Bakar As-Siddiq itu radhiyallahu anhu, kalau ditimbang Pak Mas sekalian, maaf, kalau ditimbang, ya, ini imannya Abu Bakar ditimbang, ini imannya manusia setelah Abu Bakar sampai hari kiamat masih lebih besar, lebih berat imannya Abu Bakar. Masih lebih berat imannya Abu Bakar. Itu karena kenapa? Karena kejujuran, Pak. Makanya tidak main-main, Pak. Kejujuran itu, niat itu, Pak, sangat menentukan. Yang Allah nilai itu bukan fisik, tetapi kejujuran keimanan seseorang. Ada orang, Pak, ibadahnya biasa-biasa nih, Pak, biasa-biasa nih. Mungkin dia ada ibadah umroh, dia ada ibadah haji, mungkin biasa-biasa nih. Tapi kenapa dia bisa meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang baik? Karena kejujuran keimanannya, Pak. Ada orang ini, kenapa tidak bawa di sini? Ternyata benar ini. Dia ini, bukan tukang beca. Ternyata orang biasa. Mungkin Pak ada amalan rahasianya yang kita tidak tahu, hanya dia Allah yang tahu. Karena kejujuran keimanannya, Pak. Boleh jadi dia adalah orang yang senantiasa menangis di tengah malam. Dia senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Bukan karena menangis takut karena takut miskin, takut akan hal kemudian nanti. Tapi ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus kita tanamkan di kita. Jangan takut masalah rezeki, jangan takut masalah kehidupan dunia, tapi takut masalah akhirat yang belum tentu kita di mana tempat kita, apakah surga atau neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam-malam masalah nanti lagi tempatnya, malam-malam masalah nanti. Tapi takut kepada masa depan kita di akhirat. Karena suatu saat kita akan kembali kepada akhirat. Masuk berapa menit lagi? 7. Kita sampai siapa ya? Ya, tetap suara. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, petunjuk bisa menjaga seluruh waktu ini. Ini alasan pertama kenapa atau mengapa sholat itu memiliki kedudukan yang sangat agung di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alasan yang kedua, karena dalam kondisi apapun sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Dalam kondisi apapun sholat tidak bisa ditinggalkan. Apa contohnya? Pernah diberalasan untuk tidak sholat. Apa contohnya? Tidak bisa, Pak. Iya. Jangan takkan haid, perempuan itu susah bagi perempuan. Laki-laki tidak haid, Pak, tidak melahirkan. Tapi kalau laki-laki tidak ada yang begitu, Pak. Maka kita sampaikan di masyarakat kepala nikah, saya kepala tidak bisa berkata. Sementara di rumah sakit misalkan kalau ada orang sementara itu misalkan tidak ada alasan, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, balik, tidak bisa bergerak, isyarat. Kalau tidak sama sekali itu tinggal sholat kami, ya. Dan untuk praktek insya Allah nanti kita akan contohnya mas sekalian. Karena kami pernah dapat kasus habis kecelakaan kasihan jadi Pak Imam masjid di sekolah saya patah kemudian patah kemudian dikasih apa namanya tempat patah itu biasa dikasih Stik besi ya. Jadi saya dapat besi kayu, kebetulan karena besi tidak diingat lagi, dia disuruh besi saya depan. Maaf ya saya pakaikan ya. Jadi kakinya itu dia nak seperti maaf ya. Nak seperti kakinya sholatnya duduk. Maaf ya. Jadi kalau dia mau sujud Pak, lama-lama dia mau menang. Dia sujudnya begini, dia kasih ngomong begini kalau lagi. Setengah mati dia ngomong begini. Jangan sampai ini gara-gara itu menimbulkan masalah baru.
maaf ini keluarga saya ya mengajarkan ini kalau begini Pak di mati Pak Ustaz hanya guru kita biasa napas padahal ya agama kita itu mudah Pak kalau kita misalkan ya apa namanya ini contoh misalnya kita tidak bisa sujud ya sujud apa tuh rukuk Allahu Akbar begini saja sami Allahu liman hamidah sujudnya bagaimana lebih rendah lagi insyaallah karena masalahnya Pak kita tidak tahu bisa bagaimana Pak. Tapi kita tidak minta kepada Allah tidak minta Allah bisa saya tahu bisa Pak ada di antara saudara kita memang tidak bisa lagi dia berdiri ada di antara kita pernah merasakan sudah duduk atau lari luar biasa untuk Allah Pak luar biasa kalau kita pernah merasakan Pak sholat utamanya dulu kita katakan subhanallah luar biasa nikmat dia luar biasa makanya kalau kita seperti ini Pak bersyukur sekali ini dan juga berarti orang yang dulu tetapi kita saudara kita kan biasa berada di bawah kursi subhanallah saudara dia tidak tinggal lagi sholat berjamaah kita seperti ini bagaimana kita siap seperti ini cuma sekali mau maaf ini saya suka saya berkata insyaallah pada depan kita akan lanjutkan masalah praktek dan sebenarnya walaupun berusaha pada prakteknya atau misalkan apa aja tapi kalau ada pertanyaan boleh silakan kalau kami bisa insyaallah kita jawab kalau tidak nanti pertanyaan kepada lebih tahu karena ini adalah perkara yang sangat penting ya sholat ini menjadi pembeda di masalahnya antara orang beriman dan orang kafir dan kita akan jelaskan nanti insyaallah bagaimana hukumnya orang-orang yang meninggalkan sholat tidak sengaja dan orang-orang yang meninggalkan sholat karena memahami meyakini merupakan bukan kewajiban insyaallah ta'ala nanti ke depan kita akan lanjutkan kita tutup pada kali misalnya tidak ada pertanyaan alhamdulillah iya kalau sudah tidak ada hilang ke depan insyaallah kita akan kembali melanjutkan kita mohon berdoa kepada Allah sekalian untuk memberikan umur yang panjang kepada kita semua diberikan kesehatan dan yang terpenting adalah bagaimana agar semakin hari kepada kita semakin baik dan kita bisa menghadap kepada Allah nanti dengan husnul khatimah akhir kehidupan yang baik dan Allah boleh kita bisa masuk surga insyaallah bersama dengan keluarga kita dan kaum muslimin ya dan ini berjasa bersama demikian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum